menikah dengan pasangannya kan ya, yang cowok dengan cewek, istrinya dulu gerannya BMW banol motok welewet, setelah menikah 10 tahun berubah menjadi stulegi setengah tua lemu ginu-ginu ayo turune ngorok ngecas tidak ya. Mbak menikah dengan suaminya, awal pernikahan luar biasa, suaminya gelarnya six pack, wetenge kotak 6, setelah 15 tahun berubah menjadi one pack. Memang dia dulu terkenal pria helmet, tapi sekarang terkenal pria prenagen ya. Tidak ideal ya, sama-sama ideal. Maka yang pertama tantangannya satu, hampir tidak pernah ada yang ideal. Bisa roh Anda ideal enggak? Bukan Gus Basar di sini. Jujur ideal enggak? Ideal berarti semono rasa diundang-undangi Gus semuanya cukup kok. Ideal Anda itu per bulan dapat 20 juta. Cocok? Setuju? Setuju. Masalah duitnya sopo. Iya Ideal teman-teman ya. Sudah tidak ideal. Yang kedua, sering terjadi hal-hal yang di luar harapan, unpredictable ini gitu. Kenapa harus pinter memilih cara berpikir? Hidup ini sudah ideal, banyak hal-hal di luar harapan. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan? Ada 4 langkah caranya, solusi agar kita terus semangat, terus bahagia, produktif. Langkah yang pertama yang saya tawarkan, yang pertama itu adalah ridho. Apa? Ridho. Pertama terima, terutama sesuatu yang tidak ideal, tidak diduga-duga. Pertama, langkah pertama terima. Pertama apa? Ridho. Nah, jadi gini Bapak Ibu, halo. Subhanallah. Pahami ya, saya pengen nanti jenengan fokus di sini. Di dalam diri kita itu ada 3 hal. Satu, ada wilayah dalam kontrol, dalam kuasa. Dalam apa? Puasa. Dalam kontrol, dalam kuasa. Siapa itu? Diri kita sendiri. Omongan kita dalam kontrol, tingkah laku kita dalam kontrol kita, diri kita. Kita hanya bisa mengontrol diri kita. Yang kedua, ada yang di luar kontrol tapi dalam pengaruh. Apa Bapak Ibu? Di luar kontrol. Di luar kontrol, di luar kuasa tapi dalam pengaruh. Contoh, istri anak saya di luar kontrol saya tapi dalam pengaruh saya. Aku bisa mempengaruhinya tapi saya tidak bisa mengontrol dia. Itu wilayah 2. Kita bisa memberi pengaruh meskipun kita nggak bisa merubah, tapi kita punya pengaruh. Paham ya? Dan yang ketiga adalah di luar kontrol, di luar pengaruh. Yang ketiga apa? Di luar kontrol, di luar pengaruh. Seperti apa? Kebijakan pemerintah itu di luar kontrol, di luar pengaruh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain itu. Maka yang bisa kita lakukan hanya terima. Terima. Jadi ora usah protes dengan pemerintah tuh pemerintah. Itu Anda sedang mencoba untuk penderitaan yang tak berkesudahan. Karena kita nggak punya kuasa untuk merubah. Betul enggak? Yang bisa terhadap yang 2 tadi, yang 3 tadi, di luar kontrol, di luar pengaruh, hanya bisa kita lakukan adalah berdoa. Nah, yang paling mungkin ketika ada keadaan, sesuatu yang paling mungkin itu kita. Contoh nih, kita punya misi bagaimana siswa ini tambah banyak, santrinya tambah banyak, yang daftar di sini tambah banyak. Itu fokusnya ke situ. Nah, ketika begitu kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menuju tujuan itu. Yang kita fokuskan adalah apa yang bisa aku lakukan untuk menuju tujuan itu. Langkah apa yang bisa Anda lakukan? Paham ya? Jelas ya? Ini. Hari ini misalkan kita melihat keadaan Indonesia seperti ini, apa yang saya lakukan? Saya siapkan anak saya agar kelak jadi pemimpin, bisa menjadi pemimpin yang amanah misalnya. Itu dalam kuasa kita. Jelas ya? Jadi kalau kita merubah selalu yang paling banyak. Ini risetnya 8 dari 10 orang itu selalu menaruhnya itu di luar kuasanya. Sehingga ada kejadian dia selalu jadi korban. Jadi korban sehingga apa? Banyak. Ini kan harusnya kepala sekolahnya, harusnya kan yayasannya, harusnya kan gurunya. Anda sedang menaruh itu dari luar kontrol kita.
Maka langkah pertama adalah terima. Pertama apa? Terima. Ridho, terutama hal-hal yang di luar kuasa, di luar ideal kita. Ya. Kenapa? Karena M. Scott Peck, seorang psikiater dari Rusia, dia mengatakan ada satu akar. Akar dari segala macam gangguan jiwa adalah karena kita tidak ridho. Tidak apa? Tidak ridho, tidak terima. Oke, ketika nanti yayasan ada aturan, ada kebijakan, langkah pertama kita nggak bisa memberikan pengaruh. Langkah pertama adalah terima. Sami'na wa atokna, itu loh. Terima. Oke, karena apa? Di luar kontrol, di luar kuasa. Dan yayasan pasti punya misi yang baik, yang mulia untuk memajukan sekolah ini. Mereka juga memikirkan bagaimana bisa roh Anda semakin meningkat. Impiannya satu orang ya itu 20 juta, itu luar biasa. Ini yang pertama, terima. Caranya gimana terhadap sesuatu yang di luar kuasa kita? Langkah pertama adalah tirukan gerakan saya. Tarik nafas, keluarkan mulut sambil istighfar. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tanya bocor, tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Latihan ini disemangati, delok koncone sama guru malah leda-ledi telatan meneh. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Paham ya? Oke, ini langkah pertama. Cukup nggak cukup? Langkah yang kedua adalah ubah respon. Ubah apa? Ingat, kita nggak bisa merubah keadaan. Yang bisa kita rubah adalah respon atas keadaan. Responnya yang kita rubah. Misalnya, mohon maaf, Gus Basar marah. Jenengan jangan melihat marahnya. Di balik marah itu ada impian. Di balik marah itu ada kasih sayang. Di balik marah itu ada tujuan yang mulia. Itu loh. Ubah responnya. Marah itu netral. Apa sih di balik marah? Saya marah dengan anak saya. Jangan melihat aku marahnya, tapi di balik marah itu ada sayangnya, ada cintanya. Saya suruh anak saya marah-marah untuk sholat, tak paksa. Orang gelem sholat tak kepruk. Tapi orang gue gitu ya, pakai sajadah. Itu bukti saya sayang. Ubah respon. Halo? Kenapa? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Setuju? Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Tepuk tangan kita semuanya ya. 1 dan 2 hanya membuat Anda bahagia. Membuat apa, Pak? Bahagia, tapi tidak membuat Anda maju. Untuk bahagia dalam hidup ini cukup tadi, terima, ubah, respon, selesai. Itu Anda bahagia, tapi nggak membuat Anda maju. Ya, untuk maju langkahnya yang ketiga. Rumah Anda bocor, itu Anda bisa bahagia. Bocor ya, jenenge omah gawe menungso bocor ya wajar, siap ke ember, ubah responnya, jenenge gawe menungso mesti ana cacate wis rampung. Anda bisa bahagia dengan mengubah mengubah cara pandang dan menerima iso. Tapi sampai kiamat kurang rong dino bocor terus. Paham ya? Untuk maju langkah yang ketiga Bapak Ibu, solusi. Ayo diskusi masalah solusi. Anda dengan siswa yang gak karu-karuan, Anda bisa bahagia, terima, ubah, respon, selesai. Tapi gak menyelesaikan masalah. Solusi yang kita lakukan, ranah manusia itu adalah diikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kita sebelum kita mau merubah keadaan pada diri kita. Berarti ranah kita ranah ikhtiar. Allah ranahnya hasil. Halo? Fokusnya di mana? Solusi. Sebentar, jangan dibagi dulu ya. Ini mau selesai. Nanti khawatir malah jadi ngaco ya. Nanti dulu sabar. Karena mohon maaf yang majelis taklim, majelis ilmu itu yang mengganggu 3. Satu namanya suara. Itulah saya minta tolong nanti handphone Anda untuk di silent tadi ya. Yang kedua ketika banyak gerakan. Ono anak
anak Melayu itu sudah memecah fokus. Yang ketiga makanan. Nah itu ngaco juga ya. Ya bangga dikasih di awal, mending di akhir. Nanti dulu sabar. Ya. Halo. Paham ya? Oke. Kemudian apa? Fokus pada solusi. Yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah. Maka tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena janjinya Allah, wa may yattaqillaha wa yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, aku akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, dia akan terhindar dari rasa takut dan gelisah. Maka 4 baru tingkat